Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Menjelang Idul Adha, media sosial kita biasanya akan dipenuhi oleh unggahan hewan-hewan kurban. Dari artis hingga pejabat berlomba-lomba memajang foto bersama sapi kurban mereka. Bukan sembarang sapi, melainkan sapi-sapi raksasa dengan berat bertonton lengkap dengan sebutan harganya yang luar biasa mahal. Pemandangan ini tampak seperti syiar agama untuk senantiasa berkurban. Tapi tanpa sadar, kebiasaan di media sosial ini bisa mengkerdilkan makna ibadah kurban menjadi sekedar ajang untuk status sosial. Kurban yang sejatinya adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Kini perlahan berubah menjadi arena kompetisi. Siapa yang hewannya paling besar dan paling mahal. Dampak dari kebiasaan ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Bagi masyarakat biasa, pameran sapi bertonton ini bisa mengecilkan makna ibadah mereka. Seseorang yang menabung bertahun-tahun dengan susah payah hanya untuk bisa menyembelih seekor kambing kecil, bisa jadi merasa ibadahnya kalah kelas dan tidak istimewa dibandingkan sapi raksasa milik sang pejabat. Padahal esensi bukan itu. Syariat kurban berakar kuat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam aturan agama, sah atau tidaknya kurban sama sekali tidak diukur dari angka timbangan hewan. Syarat sah kurban itu sangat sederhana. Dilakukan oleh seorang muslim yang sudah balik, berakal sehat, dan memang mampu secara keuangan tanpa mengganggu kebutuhan makan sehari-hari keluarganya. Waktu pelaksanaannya pun sudah diatur dengan sangat jelas, yakni harus setelah salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga berakhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW memang menyebutkan bahwa amal yang paling dicintai Allah pada hari Idul Adha adalah mengalirkan darah hewan kurban. Namun tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa darahnya harus dari hewan yang paling berat. Kualitas ibadah kurban murni terletak pada keikhlasan hati. Allah menegaskan hal ini dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ayat ini menghancurkan semua kesombongan kita. Allah tidak melihat seberapa gemuk sapi kita, Allah hanya melihat seberapa ikhlas hati kita saat melepaskan harta tersebut. Sahabat Matan TV, kurban memiliki dua tujuan utama. Mendekatkan diri kepada Allah dan berbagi kebahagiaan kepada sesama, khususnya fakir miskin. Ketika seseorang membeli sapi seberat 1 ton dengan niat murni agar bisa membagikan lebih banyak daging kepada kaum duafa, itu kebaikan yang luar biasa. Namun ketika sapi 1 ton itu dibeli hanya demi konten, demi jumlah likes, dan demi pujian di kolom komentar, maka nilai ibadahnya runtuh seketika oleh keangkuhan. Hewan itu tak lagi menjadi sarana ibadah menuju Tuhan, melainkan sekedar alat untuk memuaskan gengsi duniawi. Sahabat Matan TV, mari kita rayakan Idul Adha dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Bagi yang dititipkan rezeki berlebih, silakan beli hewan terbaik dan terbesar. Tapi simpanlah kebanggaan itu rapat-rapat di dalam hati. Biarkan ketulusan itu menjadi rahasia antara Anda dan Tuhan. Dan bagi kita yang mungkin tahun ini hanya mampu berkurban seekor kambing kurus atau bahkan baru mampu mengorbankan ego dan amarah di dalam diri, jangan pernah merasa kecil hati. Di mata Allah, ketulusan sekecil debu jauh lebih berharga daripada sapi 1 ton yang diikat dengan tali kesombongan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.